Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jelaskan materinya, pertama-tama perkenalkan nama saya. Nama Sekar Erom Purbo Kinasi, NPM 2 0 1 1 0 8 0 1 6 1. Kelas C, semester keempat, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Dosen pengampu, Bapak Herdiansyah Maisyah, MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang respectful. Adakah teman-teman di sini sudah tahu tentang respectful? Kalau belum, disimak ya. Let's get started. Enjoy in the video. Respectful merupakan dasar untuk sebuah pendekatan yang digunakan untuk assessment dan konseling yang berbasis secara luas dan mendalam. Respectful memiliki 10 poin diantaranya adalah: pertama, R. Untuk religious atau spiritual identification artinya agama atau identifikasi spiritual. Identitas agama dan spiritual merujuk pada keyakinan seseorang terhadap realitas yang melampaui sifat. Poin ini melihat bagaimana keyakinan agama seseorang yang mempengaruhi perilakunya tersebut. Kedua, E. Untuk economic class background artinya latar belakang kelas ekonomi. Secara garis besar, tingkat ekonomi seseorang bisa mempengaruhi kualitas pendidikan, lingkungan, dan gaya hidup seseorang. Ketiga, S. Untuk sexual identity, artinya identitas seksual. Identitas seksual seseorang dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu peran gender dan orientasi seksual yang dimiliki. Identitas gender yang dikembangkan seseorang sangat dipengaruhi oleh perilaku. Keempat, P. Untuk level of psychological maturity, artinya tingkat kematangan psikologis. Perkembangan psikologis bisa dijelaskan sebagai proses di mana individu bergerak dari cara berpikir yang sederhana ke yang lebih kompleks tentang diri mereka sendiri dan pengalaman hidup mereka. Kelima, E. Untuk etnik atau racial identity, artinya etnik identitas ras. Secara umum, poin kelima ini membahas tentang perbedaan latar belakang etnis, budaya, ras yang berbeda-beda dan juga sama. Lalu pentingnya bagi konselor untuk mempunyai sensitivitas dan rasa hormat yang lebih besar terhadap siswa yang berasal dari populasi yang beragam secara budaya, ras, dan suku. Keenam, C. Untuk chronological atau development challenges, yang artinya tantangan kronologis atau perkembangan. Selain kedewasaan psikologis, individu juga mengalami perubahan sistematis yang berdasarkan kronologi. Perubahan yang berkaitan dengan usia ini merupakan perubahan yang spesifik yang dicatat oleh para peneliti dalam rentang hidup yang biasanya dialami setiap orang ketika mereka berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Ketujuh, T. Untuk various forms of trauma and other threats to one's sense of well-being, yang artinya trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan seseorang. Banyak peneliti mengkonfirmasi kepercayaan yang dipegang secara luas bahwa orang-orang yang menjadi sasaran ancaman konstan terhadap kesejahteraan pribadi mereka beresiko besar. Kedelapan, F. Untuk family background and history, artinya latar belakang keluarga. Sebagai konselor pada abad ke-21, konselor dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mental. Terlepas dari berbagai jenis keluarga yang ada, terdapat sedikit keraguan tentang dampak luar biasa yang dimiliki sejarah atau dinamika keluarga seseorang yang dipengaruhi juga oleh identitas agamanya. Kesembilan, U. Untuk unique physical characteristic, yang artinya karakteristik fisik yang unik. Istilah dari karakteristik fisik menurut Dendria adalah karakteristik yang mengacu pada bagian fisik seseorang. Ada juga karakteristik fisik lainnya yang dapat mempengaruhi rasa harga diri seseorang rendah atau sering disebut insecure. Kesepuluh, L. Untuk location of residence and language differences, yang artinya lokasi tempat tinggal dan perbedaan bahasa. Lokasi tempat tinggal seseorang merupakan bagian penting dari sistem ekologi individu yang memiliki dampak yang luar biasa pada perkembangan psikologi seseorang melalui asal tempat seseorang. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila dari penjelasan materi saya sedikit kurang, mohon dipahami dan dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.